Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassabihi wa man wala, amma ba'd. Pujuan subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Subuh tentunya di perjumpaan yang lalu kita telah menjelaskan 17 keutamaan subuh. Baru 5 poin kita menjelaskan tentang itu. Sedangkan poin ke-6 adalah subuh disaksikan para malaikat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dan para malaikat malam dan siang turun untuk menyaksikan sholat fajar. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu keberkahan Allah simpan di subuh hari, maka Allah pun memberikan jaminan kepada mereka yang senantiasa menjaga subuhnya. Bahkan di setiap subuh hari Allah membukakan pintu keberkahannya. Apalagi di subuh Ramadan ini. Cuma banyak di antara kita yang belum tahu bagaimana keberkahan subuh yang Allah telah titipkan di langitnya, bahkan di buminya. Makanya andaikan manusia mengetahui kenikmatan di subuh hari, mengetahui begitu banyak pahala dan besarnya pahala di subuh hari, kemungkinan meskipun dia tidak bisa berjalan ke masjid, maka dia akan berani untuk berangkat ke masjid. Itulah keutamaan sholat subuh, yang mana malaikat malam dan malaikat siang turun untuk menyaksikan sholat fajar. Poin yang ketujuh adalah di subuh hari jauh dari kemunafikan. Memang benar sabda Rasulullah juga dibenarkan bahwasanya inna athqala salati 'alal munafiqin salatil isya wa salatil fajar. Sesungguhnya salat yang paling sulit dikerjakan oleh orang-orang munafik ialah salat isya dan salat subuhnya. Jadi disinilah kita bisa melihat tanda-tanda kemunafikan dari seseorang. Perhatikan salat isyanya, perhatikan salat subuhnya. Karena orang munafik sangat sulit untuk mengerjakan dua salat tersebut, apalagi mengerjakan secara berjamaah di masjid. Sangat mudah sekali untuk kita mendeteksi siapa yang diantara kita orang-orang munafik. Mereka yang bersembunyi di balik surbannya, mereka yang bersembunyi di balik kopiahnya, mereka yang bersembunyi di balik pecinya, mereka yang bersembunyi di balik sejadahnya. Ternyata memang benar kata Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran, bahwasanya ketika dia membahas tentang orang-orang kafir dalam surah Al-Baqarah, hanya sedikit saja ayat, tapi ketika membahas masalah orang-orang munafik, berapa deretan ayat yang Allah cantumkan di dalam surah Al-Baqarah. Sedangkan orang kafir sangat jelas bahwa dia kafir dan melawan perintah Allah. Sedangkan orang munafik ini, pakaian kita sama, wajah dan rupa kita hampir sama mengkilatnya, hampir sama bercahayanya. Akan tetapi yang menandakan mereka orang-orang munafik ini, karena dia adalah musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Inilah yang dibahayakan di dalam umat Islam saat-saat seperti ini. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini luar biasa. Bayangkan Allah memberikan jaminan itu kepada orang-orang yang selalu hadir di subuh hari, yang selalu melaksanakan salat fajar. Bukan cuma itu, sebelum salat fajar telah kita jelaskan yang lalu bahwasanya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat sebelum salat subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Selanjutnya, poin yang ke-8 ialah 17 keutamaan di subuh hari, yaitu mendapat syafaat di hari kiamat. Masya Allah. Sudah disaksikan para malaikat malam dan siang, sudah menjauhkan diri dari kemunafikan. Dan yang ke-8 ini adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang selalu berjalan di gelap malam. Yang dimaksud ini adalah di subuh hari, menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Maka subuh hari jangan kau sia-siakan. Langkahkan kakimu menuju ke masjid. Tapi masa-masa pandemi ini cukup membuat kita tertahan di rumah saja. Stay at home. Tidak ada masalah. Bagi zona yang masih hijau silahkan.
Tapi kalau sonanya sudah agak merah atau kuning kemerah-merahan, jaga-jagalah dulu. Karena kewajiban ini bisa turun menjadi tidak wajib lagi ketika kita mendapatkan bencana dan musibah. Islam memudahkan kita, tidak menyulitkan. Kompensasi dalam Islam sangat luar biasa. Bahkan sesulit apapun kondisi kita dalam Islam, tetap Islam punya solusi dalam mengatasi hal tersebut. Jangan kita keras kepala, jangan kita selalu mau melawan. Karena apa yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia, keputusan itu bukan cuma sepihak daripada satu ulama yang berpendapat, tapi berapa kumpulan ulama yang berpendapat. Mereka pakar hadis, pakar dalil, pakar fikih, pakar daripada ilmunya. Jangan kita mengada-ada dari kalimat-kalimat tersebut dan mengembangkan hingga membuka hal tersebut di publik sampai kita tidak tahu bahwa kita berdiri di atas kebodohan, bergembira di atas kemunafikan. Olehnya itu, poin ke-8 ini sangat luar biasa. Allah memberikan syafaat di hari kiamat, yang mana orang yang selalu melaksanakan subuhnya. Sedangkan poin yang ke-9, pahala mengalir seperti mengalirnya pahala dalam semalam. Subhanallah. Inilah yang Rasulullah SAW sabdakan, man shalla subuh fi jamaatin, siapa yang salat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal lail, maka dia seperti salat satu malam. Subhanallah. Banyak orang yang salat satu malam, dari jam 10 malam dia salat sampai jam 3 malam. Tapi karena keberkahan daripada subuh, Allah menjadikan subuh ini menjadi salat yang sangat berharga di dalam satu hari, salat yang paling diutamakan dalam satu hari. Bukan berarti salat-salat lain tidak, karena yang lainnya itu adalah fardu. Inilah yang pernah kita jelaskan bahwa perbedaan antara fardu dengan kataba itu berbeda lagi. Kutibah atau fardu dengan kutibah. Kenapa Allah tidak menjelaskan fardu? Ya ayyuhallazina amanu furida alaikumus syiyam kama furida 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa itu tidak disampaikan Allah dalam Al-Qur'an? Kenapa yang disampaikan adalah kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun? Penjelasan ini kita jelaskan di kultum yang lain waktu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di subuh hari ini semangatkan dirimu, bangkitkan jiwamu, kembalikan ruhmu pada di subuh hari. Kenapa? Karena subuh hari ini sangat penuh dengan keberkahan. Bahkan sekali lagi kita ulangi, Rasul pun berdoa kepada Allah agar semua umatnya diberkahi di subuh hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di subuh hari. Semoga kita yang senantiasa menjaga waktu subuhnya, Allah senantiasa memberkahi kita, mengangkat penyakit-penyakit kita, menjauhkan dari malapetaka dan bahaya, apalagi virus yang kita tak nampak dengan mata ini. Olehnya itu, mari kita jaga subuh kita. Hanya 4 poin yang bisa saya bahas di hari ini. Itu yang pertama, subuh disaksikannya para malaikat siang dan malam. Yang kedua, Allah memberikannya syafaat di hari kemudian, di hari akhir. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah mereka di malam hari yang masih gelap, di subuh hari. Yang ketiga, Allah menjadikan subuh mereka untuk menjauhkan mereka dari kemunafikan. Yang keempat, Allah menjadikan subuh mereka agar mereka mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak nanti. Olehnya itu, mari kita sama-sama menjaga subuh. Semoga subuh inilah yang akan menguatkan dan menyehatkan kita senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.